dikenal dengan nama Grizzly Man, Timothy Treadwell, seorang pria yang mengabdikan hidupnya untuk beruang grizzly selama lebih dari 13 tahun dan hidup berdampingan dengan predator raksasa ini. Dan pada suatu hari di musim panas, ia dan pacarnya tidak pernah kembali. Timothy Treadwell bukan sekadar pecinta alam biasa. Ia adalah seorang aktivis, seorang dokumentaris, dan seorang pria yang percaya bahwa ia bisa memahami dan bahkan melindungi beruang grizzly. Dalam berbagai rekaman yang ia buat sendiri, Timothy terlihat begitu dekat dengan hewan-hewan ini, bahkan menyebut mereka sebagai temannya. Tapi apakah dia terlalu percaya diri? Timothy Treadwell lahir di Mineola, Long Island, New York, dan merupakan salah satu dari 5 anak dalam keluarganya. Saat remaja, ia menempuh pendidikan di Connecticut High School dan menjadi atlet loncat indah berbakat di tim sekolahnya. Sejak kecil, ia memiliki kecintaan terhadap hewan dan pernah memelihara seekor tupai bernama Willy. Dalam film dokumenter Grizzly Man tahun 2005, orang tuanya menggambarkannya sebagai anak yang biasa saja sebelum ia memasuki perguruan tinggi. Ia menerima beasiswa renang dan loncat indah di Bradley University. Namun di sana, ia mulai membangun identitas baru, mengaku sebagai yatim piatu dari Inggris, atau dalam kesempatan lain, sebagai warga Australia. Menurut ayahnya, kegagalan mendapatkan peran dalam serial televisi Cheers membuatnya terpuruk dan berujung pada kecanduan alkohol. Pada tahun 87, ia secara resmi mengganti nama belakangnya dari Dexter menjadi Treadwell. Setiap musim panas, Treadwell biasanya berkemah di Big Green, sebuah area terbuka di Hollow Bay, Pantai Katmai, yang ia sebut sebagai Grizzly Sanctuary. Ia terkenal karena keberaniannya dalam mendekati beruang, bahkan seringkali menyentuh mereka atau bermain dengan anak-anak beruang. Namun, dalam bukunya, ia menegaskan bahwa ia selalu berhati-hati dan percaya telah membangun hubungan saling percaya dengan para beruang. Ia bahkan memberikan nama untuk setiap beruang yang ditemuinya dan mengamati beberapa di antaranya secara konsisten dari tahun ke tahun. Hi, Cracker. The bear right next to me is Cracker, and she's enjoying a fish right now. I love you, Cracker. I do love you. She's my friend. She's a good friend. You keep eating. Pada tahun 2001, Treadwell mulai dikenal luas dan sering muncul di media, baik dalam acara televisi maupun di kalangan aktivis lingkungan. Ia berkeliling Amerika Serikat untuk memberikan edukasi tentang beruang kepada anak-anak sekolah dan muncul di beberapa acara terkenal seperti Discovery Channel, The Late Show with David Letterman, dan Deadline NBC untuk berbagi pengalamannya. Namun, perjalanannya tidak selalu berjalan mulus. Sejak awal, Otoritas Taman Nasional atau NPS telah menyampaikan kekhawatiran tentang tindakannya yang dianggap berisiko. Ia seringkali melanggar peraturan taman, termasuk memandu wisatawan tanpa izin, berkemah lebih lama dari batas waktu yang ditentukan, menyimpan makanan secara tidak aman, mengganggu satwa liar, serta terlibat dalam konflik dengan pengunjung dan pemandu lainnya. Menurut catatan NPS, ia menerima setidaknya 6 pelanggaran antara tahun 1994 hingga 2003. Selain itu, Treadwell menolak memasang pagar listrik di sekitar tendanya dan menolak membawa semprotan beruang untuk perlindungan. Dalam bukunya Tahu 97, ia pernah mengisahkan bahwa ia sekali waktu menggunakan semprotan beruang, namun merasa sangat bersalah setelah melihat beruang kesakitan, sehingga ia bersumpah untuk tidak menggunakannya lagi di masa depan. Pada Oktober 2003, Timothy Treadwell dan kekasihnya, Amy Huguenot, seorang asisten dokter, melakukan perjalanan ke Taman Nasional Katmai yang terletak di semenanjung Alaska
di seberang Selat Shelikof dari Pulau Kodiak. Menurut catatan dalam jurnal Treadwell, yang juga dikonfirmasi oleh dokumenter Grizzly Man karya Werner Herzog, Amy sebenarnya merasa takut terhadap beruang dan merasa tidak nyaman berada di dekat mereka. Dalam catatan terakhirnya, Amy mengungkapkan keinginannya untuk segera meninggalkan Katmai. Namun Timothy memutuskan untuk memperpanjang masa tinggal mereka selama seminggu demi mencari seekor beruang betina, favoritnya yang belum ia lihat selama perjalanan kali ini. Dalam jurnalnya, Timothy menulis bahwa Amy percaya bahwa dirinya sedang menuju kehancuran. Amy juga mencatat bahwa ini adalah musim terakhirnya di Alaska bersama Timothy, karena ia berencana untuk kembali ke California dan memulai pekerjaan baru. Pada saat itu, sebagian besar beruang yang biasa dijumpai Timothy selama musim panas telah memasuki fase torpor, yaitu suatu kondisi fisiologis, di mana aktivitas metabolisme mereka menurun drastis. Dalam fase ini, beruang menjadi lebih agresif dan berusaha mengonsumsi makanan sebanyak mungkin untuk menyimpan energi sebelum hibernasi. Mereka bahkan akan menyelam ke sungai untuk mencari bangkai ikan salmon. Dan dalam keadaan lapar ekstrim, manusia juga bisa dianggap sebagai mangsa. Pada hari Minggu, 5 Oktober 2003, antara pukul 11 dan 12 siang, Timothy dan Amy melakukan panggilan telepon satelit kepada Joel Palovac, Direktur Program Grizzly People. Saat itu, tidak ada tanda-tanda bahaya. Timothy dan bahkan Amy terdengar bersemangat setelah berhasil menemukan beruang betina yang mereka cari. Pada hari yang sama, Timothy juga menghubungi Willie Fulton, seorang pilot yang merupakan teman dekatnya, untuk mengatur penjemputan mereka di pantai pada keesokan harinya. Keesokan harinya, pada 6 Oktober, pilot Kodiak Air Taxi, Willie Fulton, tiba di lokasi perkemahan untuk menjemput mereka. Namun yang ia temukan hanyalah perkemahan kosong dan seekor beruang besar di dekatnya. Tanpa berpikir lagi, ia segera menghubungi petugas Taman Nasional. Saat penyelidikan dilakukan, mereka menemukan sisa-sisa tubuh pasangan tersebut tidak jauh dari tenda mereka. Kepala Timothy yang sudah hancur, sebagian tulang belakangnya, serta tangan kanannya yang masih mengenakan jam tangan ditemukan di sekitar lokasi. Sementara itu, sisa-sisa tubuh Amy ditemukan tertimbun sebagian di bawah ranting dan tanah di dekat tenda yang telah rusak parah. Sebuah kamera video ditemukan di lokasi kejadian. Meskipun tidak merekam gambar, rekaman audio berdurasi 6 menit berhasil terdokumentasi. Dalam rekaman tersebut, terdengar suara Timothy yang berteriak bahwa ia sedang diserang. "Keluar, aku sedang diserang di sini," teriaknya dengan panik. Amy terdengar berusaha membantu, namun tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari tragedi mengerikan ini.